Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Qala an-nadhimu was-sarrifu rahimahullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadi muqaddimah. Wadaka ma'ala Muhammadin nazal wa minhul ijazu bi suratin hasal. Wadaka mongko utahe mengkono hadul Quran maiku bareng nazala kang temurun apa ma'ala Muhammadin ing ngandhasi Nabi Muhammad. Wa minhu lan saking ma'al ijazu utawi ngapesaken bisuratin kelawan sak surat hasola iku hasil napa ijaz. Jadi batasan dari Al-Quran, definisi dari Al-Quran yaitu ma nazala ala Muhammadin al-aid wa minhu al-i'jazu bisuratin hasal, yaitu sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dari sesuatu tersebut hanya dengan satu surat itu bisa menghasilkan ijaz, bisa menghasilkan mengalahkan musuh, mengalahkan orang lain dalam segi hujjah. Jadi Al-Quran sebenarnya kalau dari segi tujuan dari diturunkannya makna ijaz sendiri itu bukan tujuan utama. Jadi menurut Ibnul Humam, sesungguhnya tujuan dari diturunkan Al-Quran yaitu litadabbur wa tafakkur, sedangkan ijaz itu hanya perkara yang mengikuti. Tetapi Nadim sendiri di sini menjadikan itu sebagai pokok gitu, sebagai pokok dari pendefinisian Al-Quran. Ma nazala ala Muhammadin mengecualikan sesuatu yang memang sama-sama kitab samawi yang tidak diturunkan kepada Nabi. Contoh kitab-kitab samawi seperti Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya, mushaf ini. Dan ijaznya Al-Quran jadi sesuai dengan konteks Nadam yang saya terangkan, karena yang pendapat Ibnu Himam tadi ya, beliau berpendapat bahwa diturunkan Al-Quran ijaz itu bukan tujuan utama, tapi Nadim itu menjadikan dia salah satu tujuan utama kan. Jadi ijaznya Al-Quran itu muncul hanya dengan bisuratin, berarti satu surat itu ya, bisuratin paling sedikitnya surat itu adalah tiga ayat. Jadi hanya dengan 3 ayat bisa membuat orang yang mendengar atau orang yang memperdebatkan tentang sesuatu itu bisa kalah gitu. Kenapa kok memakai bisuratin, tidak biayatin gitu? Karena seperti ini. Karena di dalam Al-Quran ya,
itu tidak ada ayat yang berdiri sendiri. Tidak ada ayat yang berdiri sendiri. Tapi ayat tersebut itu pasti mempunyai kecocokan, mempunyai hubungan dengan ayat yang sebelumnya atau dengan ayat yang sesudahnya. Kata bisurotin di situ hanya dengan 3 ayat. Ini mengecualikan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah adalah bagian dari ayat. Kalau seandainya kita mengikuti pendapat bahwa Bismillah adalah bagian dari ayat, maka bisurotin itu ya berarti ya 4 ayat. Tapi kalau seandainya kita memakai pendapat bahwa Bismillah itu ayat yang tersendiri, maka nggih 3 ayat. Wasuratul lan utawi surat at-Taifatu iku golongan. Al-mutarjamatu kang den arani talasu ayin utawi telu pira-pira ayat diaqalliha maring gedhe-gedhe surat sima tadi tetenger. Yang dimaksud surat adalah suatu kumpulan kemudian diberi dengan sebutan tertentu, itu namanya surat. Kumpulan dari beberapa ayat kemudian diberi dengan nama atau sebutan tertentu, itu namanya surat. Salah su'ayin li aqalli hasima. Nanti sudah saya bahas ya. Jadi sedikit-sedikitnya surat itu paling tidak dia terdiri dari 3 ayat. Nah, ini dengan catatan bahwa Bismillah bukan bagian dari surat gitu. Contoh surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar kan 3 ayat. Jadi kalau seandainya mengikuti pendapat bahwa Bismillah merupakan bagian dari surat, maka aqallu ayin, sedikit-sedikitnya ayat sedikit-sedikitnya ayat dalam satu surat nih, oke, bukan 3 tetapi 4. Wal ayatul lan utawi ayat atau ifatu iku golongan atau jumlah al-mafsulatu kang den bisa min kalimatin saking pira-pira kalimat minhu saking Al-Qur'an. Nah, ayat sendiri itu apa? Ayat itu kumpulan ya. Kumpulan atau jumlah atau susunan yang dipisah dari beberapa kata-kata di dalam
Al-Quran itu disebut ayat. Wal mafdulatu minhu alal qawli. Wal mafdulatu lan utawi ayat kang den ungguli. Wal mafdulatu lan utawi ayat kang den ungguli. Lahu wal mafdulatu lan utawi ayat kang den ungguli lahu kedue al minhu saking Al-Qur'an. Alal qauli ngatasi qaul bihi kelawan anane al mafdulah. Saya ulangi. Wal mafdulatu lan utawi ayat kang den ungguli minhu saking Al-Qur'an al qauli ngatasi qaul bihi kelawan anane al mafdulah. Katabat iku kaya surat tabat yada. Wal fadilan utawi ayat kang ngungguli alat iku perkara. Niku salah satu lughatnya dari alladhi. Alat salah satu lughat dari alladhi. Alat iku perkara minhu saking Allah. Alat iku perkara at minhu saking Allah fihi yang dalam Allah atat teko apa ayat. Tadi di dalam Al-Quran ada istilah al-mafdulah, ada istilahnya al-fadil. Jadi ada ayat yang memang diungguli, ada ayat yang mengungguli. Ini ketika dinisbatkan kepada Allah. Tetapi ketika dinisbatkan kepada kalamul makhluk, ini tidak ada mafdul niku gimana? Ya. Kenapa? Karena memang adanya dalil yang menerangkan bahwa ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu satu sama lain terkadang memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan yang berbeda. Makanya dalam hadis Bukhari itu dijelaskan a'damu suratin fil Qur'ani al-Fatihah. Lebih agung-agungnya surat di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah sebagai ayat yang diunggulkan, sebagai ayat yang diberi porsi lebih gitu. Terus ada hadis lagi ya dalam Muslim, a'dhamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Lebih utama-utamanya ayat di dalam Al-Quran ini ayat kursi. Ya, kalau a'dharu surat, a'dhamu surah, a'dhamu suratin fil Qur'an al-Fatihah. A'dhamu ayatin fil Qur'an al-kursi. Dan memang ada sebagian golongan yang berpendapat mencegah hal ini, yaitu mencegah yang namanya mafdul dan fadil. Supaya apa? Supaya tidak muncul persangkaan bahwa ayat yang diunggulkan itu bisa mengurangi keutamaan dari ayat yang diungguli. Ya. Kalau di dalam menurut Imam Suyuti, beliau membaginya beda lagi. Kalau Imam Suyuti dalam keutamaan Al-Quran beliau membagi lagi menjadi 3, ada afdal, ada pada fadil, ada mafdul.
Kenapa? Kayak karena menurut pendapat beliau, karena kalamullah sebagiannya itu mengungguli dari sebagian yang lain. Contohnya ini Fatihah mengungguli surat dalam segi surat, mengungguli surat-surat yang lain. Ayat kursi dari segi ayat mengungguli ayat-ayat yang lain. Bi ghairi lafdil arabi, kelawan sakliyane lafat arab. Bil ghairi lafdil arabi tahrumu qira'atun wa an bihi yutarjamu. Bi ghairi lafdil arabi, kelawan liyane lafat kang bangsa Arab, tahrumu haram qira'atun apa maca Al-Qur'an. Wa an wa ayu tarjama lan yen to den terjemah. Wa ayu tarjama yen to diterjemah apa bihi kelawan ghairi lafdil arabi. Jadi Al-Quran kalau dalam nadam ini itu hukumnya haram ditulis dengan selain dibaca dengan selain lafaz Arab, dibaca dengan selain lafaz Arab, masuk gitu ditulis nih kok ya, itu haram menurut nadam ini gitu. Jadi bi ghairi lafdil arabi tahrumu qira'atun, selain dengan menggunakan bahasa Arab membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dimaknanya seperti itu ya, haram membaca Al-Quran dengan menggunakan redaksi bahasa atau redaksi penulisan selain bahasa Arab, dan juga termasuk haram menerjemah Al-Quran tersebut dengan selain bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika menggunakan selain tulisan Arab itu bisa menghilangkan ijaz, bisa menghilangkan posisi Al-Quran yang melemahkan ya, yang bisa mengalahkan hujah dari orang lain gitu. Alasannya seperti itu. Nek ditulis Latin niku mboten angsal ya. Lah kok enek Quran yang ditulis secara Latin, enek ditulis napa pakai bahasa Indonesia gitu ya, memang ada pendapat gitu pendapat memperbolehkan hal tersebut ya, diantaranya dalam kitab Bujairami alal Khatib niku. Jadi wa yajuzu kitabatul Quran bi ghairil arabiyyati, nulis Quran ya, dengan tanpa tulisan Arab niku boleh ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh qiraatul Quran bi ghairil arabiyyah kalau di dalam Bujairami ya. Yang tidak boleh itu qiraatul Quran bi ghairil arabiyyah, itu yang tidak boleh. Contohnya bagaimana qiraatul Quran bi ghairil arabiyyah ya.
Seperti alhamdulillah itu kan kalau tulisannya dilatinkan kan A L H. Nah, kalau orang yang tidak tahu maka akan membaca al H, alhamdulillah, alhamdu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Meskipun ada beberapa pendapat, di antaranya pendapat dari Ibnu Hajar, beliau mengatakan yahrumu kitabatuhu bil ajamiyati, haram menulis Al-Quran dengan menggunakan bahasa ajam, menggunakan bahasa Arab. Yang mengharamkan pendapatnya ada, yang memperbolehkan menulis dengan bahasa Arab juga ada, yang memperbolehkan menulis dengan bahasa selain Arab juga ada. Gitu. Yang mutlak tidak boleh yaitu qiraatuhu bi ghairil arabiyyah, seperti saya contohkan tadi. Alhamdulillah mergo tulisannya alif apa A L H diwaca alhamdulillah, itu yang tidak diperbolehkan, itu mutlak keharamannya. Termasuk juga menterjemah Al-Quran. Menterjemah Al-Quran juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menterjemah Al-Quran. Nah, sekarang perbedaan antara terjemah, tafsir, dan takwil itu apa? Kalau terjemah itu kan tabyinul kalam awil lughah bi lughatin ukhra, menjelaskan kalam atau menjelaskan suatu bahasa dengan bahasa yang lain, itu namanya terjemah. Nah, tafsir itu at-taudih di kalamillah, menjelaskan tentang kalam Allah atau Rasulih. Nah, sedangkan takwil ya yaitu ayyakuna al-kalam muhtamilan lima'adin, hendaknya kalam tersebut itu memungkinkan mempunyai beberapa makna. Makanya yang tidak boleh terjemah. Makanya kalau Al-Quran sebenarnya bahasa yang tepat seperti yang ada di Indonesia itu, tulisan-tulisan itu bukan terjemah Al-Quran ya, bukan terjemah Al-Quran, tetapi tafsir Al-Quran yang versi bahasanya dirubah. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa itu terjemah Al-Quran, ya secara hukum ya tidak diperbolehkan. Makanya bahasa yang tepat seharusnya tafsir Al-Quran, bukan terjemah Al-Quran. Karena seperti tadi, terjemah itu tabyinul kalam awil lughah bi lughatin ukhra, menjelaskan kalam atau bahasa dengan bahasa lain. Kenapa? Karena ketika kita menerjemah itu seolah-olah kita memang mengerti bahwa maksudnya pengiran itu seperti ini, maksudnya Allah itu kayak gini ya. Padahal kita tidak tahu apakah maksud Allah dari ayat ini itu seperti ini, itu kita tidak tahu, dan kita tidak boleh menjustifikasi bahwa memang apa yang kita katakan itu ya karepe Allah itu seperti ini, pun tidak diperbolehkan. Nah, berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir hanya taudih, mana terjemah itu seolah-olah pasti benar, makanya tidak diperbolehkan. Gitu. Katakan
iku hale kaya mengkono-mengkono tahrim. Bil makna kelawan makna. Wa ayyu fassara lan yen to den tafsiri. Wa ayyu fassara lan yen to den tafsiri apa Al-Qur'an. Bir ra'yi kelawan wicara. Kelawan pendapat. La ta'wilahu ora nakwili Qur'an. La ta'wilahu ora nakwili Qur'an. Faharriro mongko murnekno. Faharriro mongko murnekno sapa sira. Ya. Termasuk haram ketika kita meredaksikan Al-Quran dengan menggunakan maknanya. Contoh ya, sampai ngomongkan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya bla bla dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan hadis ya. Kalau hadis boleh ya, hadis itu meriwayatkan dengan maknanya pokoknya wong krungu paham itu boleh. Nah sedangkan Al-Quran tidak boleh, meskipun kayak pamane padha, tetapi secara lafadz dia nanti berbeda, itu tidak diperbolehkan meskipun gak bahasa Arab ya. Nah, meskipun dengan menggunakan sama-sama mempunyai arti yang sama secara bahasa saja, secara makna saja. Nah. Kalau hadis diperbolehkan. Itu contoh kamu ada ucapan seorang seperti ini. Dalam Al-Quran ada ayat inna a'tainaka al-kautsar misal. Kemudian ada orang mengucapkan dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Atau kan memberi, ya. Atau memberi, kemudian kamu memakai kata yang sama, ya, dengan memberi tadi, sama dengan atau. Seumpama kamu memakai sama-sama kata atos misalnya, sama-sama kata gampang-gampangnya, tetapi wazannya berbeda gitu. Ya. Inna tainaka, kamu itu kan ikut wazan afala, kemudian kamu ganti memakai wazan fa'ala dengan faedah yang sama, ya, dengan faedah yang sama semisal takdiyah. Nah itu tidak diperbolehkan ya, itu yang dimaksud dengan bil makna ya, meredaksikan Al-Quran secara makna sama tetapi secara tekstual dengan apa yang memang diterima Nabi berbeda, itu juga tidak boleh. Hanya yang tidak boleh kamu katakan Allah berfirman bahwa sesungguhnya misal itu tidak diperbolehkan. Wa yufassara bir ra'yi, termasuk lagi dihukumi haram yaitu mentafsiri Al-Quran dengan pendapatmu, dengan logikamu, memahami Al-Quran hanya dengan logika.
Jadi Al-Quran yang aneh seperti ini, kemudian kamu membuat hukum seperti ini, membuat kesimpulan seperti ini, misal itu tidak diperbolehkan, ya, hukumnya haram. Makanya kata Nabi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapane wong sing ngomong ing dalam Al-Qur'an bi ra'yihi dengan pendapatnya, aw bima la ya'lamu atau dengan sesuatu memang dia tidak tahu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah, ya, dia mendapatkan tempat dari neraka. Gitu. Jadi mentafsir Al-Quran tanpa ilmu, tanpa menggunakan media yang memang diperlukan di dalam mentafsiri Al-Quran. Makanya tafsir bebas di dalam Al-Quran ini tidak boleh, ya. Tafsir bebas, mentafsiri dengan model tafsir bebas, berbeda dengan takwil, gitu. Kalau takwil dikatakan la takwilahu. Kalau mentakwil dengan ra'yi, dengan pendapat, tidak haram. Bagi siapa? Orang yang memang mengetahui tentang beberapa kaidah, dan orang yang mengetahui dengan beberapa ilmu yang digunakan untuk memahami ayat tersebut atau surat tertentu, ayat tertentu itu. Nah, perbedaan yang jelas antara tafsir dengan takwil niku napa? Ya, tafsir, ya, kalau disebutkan di dalam kitab An-Nuqayah niku, wal farqu bainahuma kama fi syarhin Nuqayah anna tafsira syahadatun 'ala Allah ta'ala wal qat'u bi annahu 'ana bihadzal lafzi hadzal makna matalan. Jadi tafsir itu dia menjadi saksi, ya, dan dia memastikan bahwa maksudnya pangeran itu koyok gini, ya, maksudnya pangeran itu seperti ini dari lafaz, dari ayat ini, maknanya mesti koyok gini. Nah, itu namanya tafsir, ya. Makanya tidak diperbolehkan mentafsiri Al-Quran kecuali dengan apa? Ya, kecuali dengan nas yang memang berasal dari Nabi atau berasal dari sahabat yang mereka mengetahui turunnya wahyu tadi. Nah, nah, sedangkan takwil, ya, takwil itu mengunggulkan salah satu dari beberapa kemungkinan tanpa memastikan bahwa memang seperti ini, gitu. Maksudnya pangeran kayak gini, ya, belum memastikan, mbok menawa barangkali, ya, seperti itu. Jadi pandangan atau persepsi saja, jadi kebenarannya ya belum tentu. Nah, itu takwil.
Kalau tafsir beda. Tafsir itu kamu memang meyakini dan mengatakan iya, dan kamu memastikan bahwa itu benar-benar dari benar-benar maksudnya pangeran itu kayak gini ya, itu gak oleh ya, kecuali tafsir itu diperbolehkan ketika nasnya itu berasal dari nabi atau sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu. Oh, alam bisawab. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa memberi manfaat dan semoga bisa dipahami, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.